Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan atau lebih populer dengan sebutan fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau menanggapi pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar atau pada nomor admin yang telah tertera pada video, yang mana pertanyaan yang datang dari akun YouTube atas nama Haidar Ali AC1OX, yang mana akun itu bertanya pada kolom komentar, "Assalamualaikum Ustadz Hadi, langsung saja saya mau menanyakan penjelasan untuk yang faedah nomor 4. Itu kan tadi disebutkan tidak wajib nafkah walaupun si istri dalam keadaan hamil. Di sini apakah penggambarannya hamil di luar nikah? Terus andaikan memang iya, kenapa syariat seakan-akan kejam seperti itu?" Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh akun YouTube atas nama Haidar Ali. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu muncul ketika kami menerangkan tentang perbedaan antara fashun nikah dengan talak. Yang mana waktu itu saya berpijak pada keterangannya Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Syekh Baijuri menyatakan wa fawaidul faskhi arba'atun wa in ja'alaha ba'duhum salasatan. Faedah-faedah atau yang dimaksud faedah di sini adalah perbedaan antara fashun nikah dengan talak itu ada 4, walaupun ulama-ulama yang lain menyatakan ada 3. Dan yang pertama itu adalah ketika seorang suami ini menfasakh istrinya karena asbab atau sebab-sebabnya fashun nikah, itu tidak sampai mengurangi jumlah talak. Jatah talak dari si suami ini tidak berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya si suami ini menfasakh istrinya sebelum dikumpuli, sebelum dijima, maka fala syai'a alaih, maka si suami tidak punya tanggungan apa-apa. Ya, artinya tidak ada kewajiban untuk membayar mahar, tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah. Beda dengan talak. Kalau sudah diakad nikah lalu kemudian ditalak sebelum terjadinya hubungan badan, maka yang diberikan kepada pihak istri adalah setengah mahar. Kalau misalkan waktu akad itu bilangnya maharnya adalah 10 juta, maka yang wajib disetorkan, diberikan kepada istri adalah 5 juta. Ini perbedaan yang kedua. Yang ketiga, annahu idza fasakha li tabayyunil aib ba'dal wad'i lazimahu mahrul mithli. Seandainya saja terjadi fashun nikah karena memang betul-betul adanya aib, yang mana aib ini muncul ya ba'dal wad'i, setelah terjadinya hubungan badan suami istri, maka si suami wajib untuk memberikan mahar misli. Kalau talak kan harus mahar tam, mahar secara sempurna semuanya diberikan karena sudah terjadi hubungan badan. Tapi kalau fasakh, yang diberikan kepada istri itu adalah mahar misli, bukan mahar secara keseluruhan. Sehingga kalau misalkan ketika saat akad nikah itu maharnya misalkan 300.000 misalkan yang disebutkan saat akad, lalu kemudian terjadi fashun nikah padahal istrinya sudah dikumpuli, maka kewajibannya suami adalah memberikan mahar misli. Kalau mahar mislinya perempuan seperti itu taruhlah misalkan 2,5 juta, maka si suami harus menambah kekurangannya karena yang dibayarkan baru 300.000, sehingga si suami wajib menambahkan 2,2 juta. Itu wajibnya. Nah, yang keempat kemudian yang dimaksud di pertanyaan ini, ibarat atau keterangan yang ada di dalam hasyiah Baijuri, beliau menyatakan annahu idza fasakha, ketika suami itu menfasakh istrinya bimuqarinin lil aqdi, karena munculnya aib, yang aib ini munculnya itu bersamaan dengan akad. Jadi bukan setelah akad, bukan setelah watak, tapi aibnya ini memang sudah ada sejak akad. Ya, bukan sebelumnya, bukan. Tapi sejak akad. Ya. Muqarinin lil aqdi.
Keterangannya fala nafaqatalah. Maka tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pihak istri. Bahkan keterangannya wa in kanat hamilan. Walaupun si istri itu dalam kondisi hamil. Ya, walaupun nah, yang ditanyakan apakah kemudian hamil itu adalah gambarannya hamil di luar nikah? Bukan. Bukan hamil di luar nikah, tapi memang hamil dari hamil dari si suaminya yang sah tadi itu. Ya, cuman aibnya ini ada semenjak akad itu terjadi. Semenjak akad itu terjadi sudah ada aib. Lalu kemudian si suami ini mungkin karena ada harapan untuk sembuh, istrinya itu akan sembuh, sehingga kemudian rumah tangga ini terus diteruskan, dilanjutkan. Karena mereka sudah suami istri, sudah satu kamar, terjadilah hubungan badan misalkan. Lalu kemudian sampai hamil. Kalau memang ba'dal wad'i seperti itu, maka yang wajib diberikan adalah mahar misli, bukan nafkahnya. Mahar mislinya yang wajib diberikan karena sudah terjadi akad nikah dan sudah terjadi hubungan badan. Tapi kalau misalkan terjadinya fasakh ini dalam kondisi tidak hamil misalkan ya selesai, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Walaupun kondisi hamil pun juga tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kenapa kok demikian? Karena memang ada aib. Jadi begini maksudnya, kalau dikatakan tadi di pertanyaannya kok kesannya syariat ini kejam, ya tidak kejam sebenarnya. Itulah aturan. Itulah aturannya, ya bukan kejam, bukan. Hendaknya kemudian ketika peraturannya itu seperti ini menjadi suatu warning, menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya. Kalau misalkan di antara keluarga kita ini ada orang perempuan yang akan menikah, terus kok kemudian ketika akdun nikah ini terjadi suatu aib. Ya, jadi aibnya si perempuan ini muncul ketika akdun nikahnya, bukan sebelum atau sesudahnya, bukan. Entah itu aibnya itu berupa juzam, atau aibnya itu berupa baros, ya. Juzam itu penyakit lepra, baros itu penyakit belang. Atau misalkan aibnya itu berupa rotak, tempatnya farji ini tertutup oleh tulang, ya, atau berupa korn, ya, atau yang lainnya sudah junun misalkan, yang paling mudah terjadi itu junun. Kalau yang rotak, korn itu kan mulai sehari-hari sebelumnya kan sudah muncul. Di tengah-tengah akad misalkan si perempuannya ini tiba-tiba gila, ya tiba-tiba gila, maka kita sebagai keluarga dari pihak perempuan misalkan, kita sebisa mungkin untuk memberikan batasan kepada si suami. Jangan sampai suaminya ini kemudian menghamili atau berhubungan badan dengan istrinya ini, jangan dulu. Karena kondisinya dia sedang ada aibnya nikah. Secepat mungkin sebelum terjadi hubungan badan, kita dari keluarga pihak perempuan meminta supaya dimunculkan faskhun nikah. Atau kalau misalkan mau fasakh nikah itu masih ribet, karena memang faskhun nikah itu syaratnya harus diangkat dulu kepada hakim, maka kita meminta supaya talak. Baru nanti kalau memang sudah bisa dipastikan bahwa aibnya si perempuan ini betul-betul sembuh total, tidak ada gangguan lagi, bisa diakadkan ulang menjadi akad jadid misalkan. Itu kan bisa diupayakan. Nah, inilah kemudian pentingnya ilmu. Ini pentingnya ketika kita punya ilmu, ngerti ilmu-ilmu seperti ini, kita bisa mudah untuk mengambil tindakan. Dan kita juga tidak sampai memberikan tuduhan-tuduhan kepada syariat yang seakan-akan syariat itu kejam. Tidak. Syariat sama sekali tidak kejam. Justru syariat ini menjaga hak masing-masing pihak. Ketika si suami itu punya hak untuk istimta kepada istrinya, dia juga punya hak untuk mendapatkan muasyarah bil ma'ruf dari istrinya. Itu dipertahankan oleh syariat ini. Jangan sampai si suami ini malah merasa dirugikan dengan adanya pernikahan dengan perempuan yang model seperti itu. Perempuan yang ada aibnya ini. Begitu juga dengan pihak perempuan. Hak-haknya si perempuan itu juga dijunjung tinggi oleh syariat Islam ini. Ya, termasuk dalam hal-hal masalah yang ditanyakan ini. Betul-betul dijunjung tinggi. Sehingga kita sebagai keluarga dari pihak perempuan bisa mengambil sikap. Kalau memang terjadi aib di tengah-tengah akad, maka hendaknya kita bisa mengambil sikap supaya apa? Supaya jangan sampai kemanten perempuan ini dihamili terlebih dahulu. Karena sudah terjadi aib. Kita minta kepada kemanten laki-laki supaya memilih antara faskhun nikah atau mentalaknya langsung sudah.
supaya ini sementara waktu dipisahkan dulu. Dua orang ini supaya tidak rumah tangga terlebih dahulu karena terjadi aib. Nah, ini yang menjadi landasan pengambilan sikap. Jadi syariat itu menjadi landasan kita dalam beramal. Ya, syariat ini menjadi landasan kita dalam beramal. Sehingga kita juga harus yakin bahwa syariat ini merupakan suatu ilmu yang memang diturunkan oleh Rasulullah SAW, yang kita punya kewajiban untuk tunduk patuh apapun itu bentuknya. Walaupun mungkin mohon maaf di hati kita merasa kurang enak, kita merasa kurang betah dengan keberadaan hukum-hukum yang seperti ini. Karena sebenarnya kalau kita itu mau merenungkan lebih dalam lagi, ya mohon maaf juga, sampai kapanpun juga, yang namanya syariat itu tidak akan pernah sejalan dengan yang namanya nafsu. Ketika kita itu jalan sesuai dengan syariat, maka pasti nafsu itu akan berangkat, nafsu itu akan berontak. Ketika kita itu jalan sesuai dengan nafsu kita, mesti kita akan di warning dan diperingatkan oleh syariat itu sendiri. Karena memang sampai kapanpun, yang namanya syariat tidak akan pernah sejalan dengan nafsu yang ada di dalam masing-masing manusia. Nah, ini mungkin menjadi bahan renungan untuk kita semuanya, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti rel dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah melalui lesan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu dinamakan dengan ilmu. Lalu ilmu ini diwariskan oleh beliau kepada para ulama-ulama mulai dari zaman-zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai masa-masa berikutnya, sampai pada hari-hari yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengingatkan sekali lagi, barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada video. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.